bisa berbahasa daerah untuk konteks komunikasi dengan masyarakat dan kegiatan yang sifatnya tradisional, dan harus punya kemampuan bahasa asing untuk mencerminkan pribadi yang maju dan dalam konteks komunikasi global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Muslim TV, ruang bernarasi tanpa batas. Bersama saya Misar, host Anda pada hari ini akan menemani selama 30 menit ke depan. Al Muslim TV menyajikan isu-isu yang up to date, edukatif, informatif, yang patut dan layak untuk diperbincangkan. Pemirsa Al Muslim TV dimanapun Anda berada, kita hidup di zaman di mana semua orang bisa berbicara, tapi tidak semua mampu berkomunikasi dengan baik. Literasi hari ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk bertahan dan berdaya di era 21st century. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita telah terhubung bersama narasumber kita, Bapak Umar Solihan. Narasumber kita pada hari ini sangat cocok dan tepat untuk pembahasan kita membangun literasi, menguatkan komunikasi, peran balai bahasa pada era 21st century. Ya, baik Bapak, kita akan mengupas secara lebih dalam dan mendetail terkait dengan apa sih filosofi dari literasi itu sendiri. Ya, baik Bapak. Di tengah kuatnya tradisi dan nilai-nilai lokal Aceh, apakah literasi di era abad 21 masih menjadi ruang pembentukan karakter dan nilai-nilai jati diri? Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih Bu Mesnar. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu, mungkin bisa saya sampaikan sedikit. Jadi memang sejak sekitar satu dasawarsa terakhir, ketika istilah literasi mulai dikenal luas oleh masyarakat dan pemerintah kemudian meluncurkan yang namanya Gerakan Literasi Nasional atau biasa disingkat GLN, khususnya melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015, banyak unsur baik itu individu, komunitas, lembaga pemerintah maupun swasta bersama-sama mendengungkan dan menyosialisasikan kepada masyarakat luas apa itu literasi dan bagaimana upaya meningkatkan literasi masyarakat semua, ya, dan semua unsur yang peduli pada peningkatan literasi masyarakat, khususnya literasi siswa atau generasi muda, gencar melaksanakan kegiatan literasi, baik literasi membaca, numerasi, keuangan, digital, sains, serta budaya dan kewargaan. Nah, masyarakat kita sekarang ini memang literasi cukup tinggi, namun hanya literasi membaca instan dan berkarya secara instan. Masyarakat kita terpengaruh dengan budaya medsos, semuanya ingin eksis, jadi semua masyarakat seakan-akan mendapatkan ruang ya untuk ber apa ekspresi. Iya. Mungkin itu Baik Bu. Bapak, luar biasa penjelasannya. Artinya masyarakat kita ini semua bisa berbicara, akan tetapi untuk mampu berkomunikasi dengan baik itu masih dipertimbangkan ya Pak ya? Ya, betul Bu. Ya, baik. Kalau tadi kita sudah menelisik tentang filosofi, sekarang kita melihat sejarah dan kelembagaan. Bagaimana sih peran Balai Bahasa dari waktu ke waktu dalam membina literasi, komunikasi masyarakat, khususnya di daerah seperti Aceh kita sekarang ini? Ya, baik Bu. Jadi tadi sudah saya sampaikan sekilas sejak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan apa yang namanya disebut Gerakan Literasi Nasional pada tahun 2015 sesuai dengan Permendikbud tentang peningkatan budi pekerti masyarakat. Nah, Badan Bahasa di tingkat pusat dan Balai Bahasa di tingkat provinsi ditunjuk oleh kementerian menjadi koordinator Gerakan Literasi Nasional di lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, seiring dengan itu, kami diberi tugas khusus oleh Menteri yang pertama menyusun bahan bacaan untuk bahan bacaan pendukung literasi, menerbitkan dan membagi atau mendistribusikan kepada masyarakat luas. Setiap tahun kami diberi amanah dan tugas untuk menyusun bahan bacaan literasi dengan berbagai topik, antara lain ada cerita rakyat, ada arsitektur tradisional, kuliner tradisional yang kami gali dari setiap eh, provinsi untuk nilai-nilai kearifan lokal. Ya, baik Bapak, luar biasa. Artinya tupoksi kerja yang dikerjakan, yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Aceh itu sudah sangat luar biasa ya Bapak ya. Nah, yang menjadi miris kita seperti yang telah Bapak sampaikan, artinya masyarakat sekarang khususnya generasi Gen Z itu karena mereka mengikuti arus zaman sehingga aturan di dalam berkomunikasi, cara mereka berbahasa, cara mereka menyampaikan informasi, sehingga tidak melihat bagaimana sebenarnya efek yang akan disebabkan dari cara mereka berkomunikasi di era digital sekarang ini ya Bapak ya. Ya, Bu. Iya. Uh, baik. Eh, Ada yang mau ditanggapi Bapak? Ya, jadi ini Bu, selain peningkatan literasi masyarakat, khususnya siswa dari tingkat SD, SMP, SMA, juga mahasiswa tadi belum saya sebutkan ya, tahun yang lalu kami juga melaksanakan peningkatan literasi untuk mahasiswa di beberapa kampus. Kami juga di dalam setiap kegiatan peningkatan literasi juga dalam penyuluhan khusus, kami juga tidak lupa menyosialisasikan dan berusaha meningkatkan masyarakat khususnya generasi untuk komunikasi yang baik ya dengan dengan mengedepankan nilai-nilai kesantunan. Jadi selain berbahasa yang baik dan benar, baik di dalam makna baik itu ada eh, makna bahwa komunikasi harus dilaksanakan sesuai dengan konteks situasi ya, dengan siapa komunikasi itu dilakukan, hal apa, di mana. Nah, itu itulah yang mencerminkan penggunaan bahasa yang baik sehingga nilai-nilai kesantunan, etika berbicara, bertindak tutur yang baik itu juga kami eh, kedepankan supaya generasi muda bisa berkomunikasi secara baik supaya anak-anak muda kita bisa menampilkan menjadi generasi yang komunikatif tapi eh, menunjukkan perilaku tindak tutur berbahasa dan berbahasa yang eh, baik. Iya, baik Bapak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bahasa itu bisa menjadi jati diri seseorang, akan muncul dari gerak-gerik maupun karakter yang akan ditampilkan melalui komunikasi yang bisa dilakukan. Ya baik gitu ya Bapak ya. Ya, betul Bu. Jadi memang bahasa adalah cerminan pribadi dalam konteks luas cerminan masyarakat. Kalau cara-cara berbahasa, bertindak tutur itu baik, itu akan mencerminkan identitas pribadi yang baik dalam konteks luas pribadi masyarakat yang baik. Jadi intinya generasi muda kita harus menjadi pribadi yang komunikatif, kreatif, kemudian bisa mengekspresikan diri melalui bahasa dan bertindak tutur yang baik. Oleh karena itu, kemampuan, kemudian pengetahuan dan tindak berbahasa itulah yang harus dikuasai oleh generasi muda kita, Bu, sehingga bisa mencerminkan identitas keindonesiaan dan kedaerahan yang baik. Iya, baik Bapak, luar biasa. Nah, eh, kalau kita melihat apa yang telah dilakukan selama ini oleh Balai Bahasa Provinsi di bawah pimpinan Bapak, apa sih langkah konkret yang telah dan akan dilakukan Balai Bahasa dalam memperkuat literasi sekaligus membentuk komunikasi publik yang berkualitas gitu Pak? Ya, baik Bu. Jadi seperti saya sampaikan tadi dalam
setiap kegiatan gerakan literasi, baik untuk siswa maupun untuk masyarakat, kami selalu memasukkan eh, materi etika etika berkomunikasi atau berbahasa dengan baik, baik itu etika berbahasa secara langsung di dunia nyata maupun etika berbahasa di dunia maya. Bagaimana kita harus bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar, yang mengandung nilai-nilai kesantunan, kemudian menggunakan juga kalimat-kalimat yang efektif sehingga semua generasi muda kita bisa berbahasa baik, yang baik dan benar, efektif dan eh, santun. Iya, baik Bapak. Sangat menarik sekali. Tadi karena kita sesuai dengan tema kita 21st century, bagaimana penguatan literasi yang dampak nyata meningkatkan keterampilan komunikasi, baik dalam konteks akademik, profesional, dan kehidupan sosial masyarakat kita sekarang, Bapak? Ya, baik. Eh, ini untuk peningkatan literasi yang sesuai dengan sasaran, kemudian sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, baik itu siswa, tingkat dasar, menengah maupun tingkat tinggi dalam hal ini mahasiswa, termasuk untuk masyarakat, baik itu pekerja, kami berusaha eh, itu tadi bagaimana masyarakat kita meningkatkan kemampuan membaca dalam hal ini tidak hanya membaca teks sebatas membaca, mengetahui teks tersebut, tapi bagaimana masyarakat kita bisa mendapatkan berusaha bisa mendapatkan informasi baik itu dengan mencari maupun mendapatkan dengan berbagai cara. Nah, setelah mendapatkan informasi, masyarakat kita bagaimana bisa memahami, kemudian mengolah teks atau bacaan tersebut, dan bagaimana terakhir bisa memanfaatkan teks atau bacaan tersebut sehingga literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca, tapi bagaimana bisa memanfaatkan apa yang dibaca menjadi pengetahuan dan kemampuan yang bermakna sehingga bisa meningkatkan kualitas diri pribadi dan dalam hal apa namanya tindak lanjutnya bagaimana bisa meningkatkan eh, ekonomi masyarakat tersebut ya. Jadi untuk misalnya mahasiswa kami berikan eh, bagaimana mereka bisa secara cerdas memanfaatkan bacaan tersebut untuk ke depan ya, untuk setelah mereka terjun ke masyarakat bisa memanfaatkan apa yang menjadi sumber-sumber bacaan untuk peningkatan kualitas diri sehingga nanti ketika terjun ke masyarakat bisa bekerja dengan baik, bisa berkontribusi menjadi wirausahawan yang baik, kemudian bisa berguna di masyarakat. Kemudian kami juga eh, untuk masyarakat kami eh, bersama dengan Duta Bahasa beberapa kali melaksanakan kegiatan untuk para UMKM, Bu ya, Iya. UMKM di Kota Banda Aceh dan ada beberapa dari daerah lain yang mengikuti untuk kami beri pelatihan bagaimana meningkatkan promosi usahanya secara baik sehingga bisa mendapatkan eh, minat, mendapatkan peningkatan minat dari masyarakat sehingga usaha mereka menjadi dikenal dan menjadi laku. Jadi itu Bu, kami juga eh, selain apa namanya bagaimana mengajak masyarakat kita untuk meningkatkan budaya baca tadi, bagaimana mengajak mereka secara cerdas mengolah bahan bacaan, kemudian memanfaatkan bahan-bahan bacaan atau apa yang menjadi sumber-sumber pengetahuan mereka untuk bermanfaat bagi diri mereka gitu Bu. Ya, baik Bapak. Ini kita hampir di penghujung acara kita, Bapak. Tapi tadi saya sangat menarik di saat Bapak menyampaikan ada komunitas ya yang memang itu diberikan bantuan oleh pihak Badan Kemendikbudayaan ya, Pak ya. Nah, Ya Bu. yang ingin saya tahu itu komunitasnya terdiri dari masyarakat di usia
bisa dikatakan dewasa atau masyarakat yang memang dia berada di posisi Gen Z sekarang ini? Ya, jadi untuk komunitas-komunitas yang di apa namanya, yang dipilih untuk menerima atau diseleksi untuk menerima bantuan itu tidak terbatas dari sisi usia, Bu ya. Yang penting komunitas tersebut sudah beberapa khususnya sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat ya, terdata kemudian diakui atau disahkan oleh lembaga yang terdekat, baik itu misalnya tingkat kelurahan, kecamatan, atau diketahui oleh Balai Bahasa. Kemudian eh, yang paling penting tadi menunjukkan bahwa komunitas tersebut betul-betul melaksanakan aktivitas peningkatan literasi di masyarakat. Jadi tidak terbatas umur pengelolanya. Bahkan sejak 3 tahun lalu itu ada komunitas di Langsa, itu pengelolanya masih masih usia 30-an, udah 3 tahun berturut-turut menerima bantuan pemerintah eh, untuk komunitas literasi itu. Iya, luar biasa Pak ya. Artinya komunitas ini bisa bercampur ya antara generasi sekarang dengan generasi baby boomer atau bisa juga dengan generasi milenial ya Pak ya. Ya, betul, Bu. Iya, baik Bapak. Ini kita ada satu pertanyaan lagi. Eh, apa harapan dan pesan Bapak kepada generasi muda agar mampu menjadi pribadi yang literat sekaligus komunikatif di era 21st century? Ya, baik, terima kasih. Jadi harapan kami ya, khususnya dari Balai Bahasa yang sudah sekitar satu dasar bahasa ini bersama-sama menggerakkan literasi masyarakat, khususnya generasi muda. Harapannya generasi muda kita terus meningkatkan eh, literasi ya, khususnya untuk literasi baca dengan mengedepankan pemahaman terhadap bacaan dan bagaimana memanfaatkan bacaan-bacaan tersebut bagi diri ya yang pada akhirnya nanti bisa bermanfaat untuk menunjang masa depan generasi muda dan tentunya eh, kemampuan pengetahuan kemampuan itu juga harus diiringi dengan peningkatan kepribadian yang baik ya paling tidak dari sisi komunikasi dan kita harus mengutamakan bahasa Indonesia dalam konteks komunikasi nasional, kemudian bisa berbahasa daerah untuk konteks komunikasi dengan masyarakat dan kegiatan yang sifatnya tradisional, dan harus punya kemampuan bahasa asing untuk mencerminkan pribadi yang maju dan dalam konteks komunikasi global. Mungkin itu Bu pesan dari saya. Baik, Bapak. Literasi yang kuat melahirkan komunikasi yang bermartabat. Dan dari situlah peradaban yang berkualitas tumbuh, peradaban yang memanusiakan cara kita berkomunikasi. Terima kasih Bapak atas waktunya hari ini. Sampai bertemu kembali pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot.